Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang banyak. Di video kali ini sambil mau olahraga ke Cubic, saya mau update sedikit tentang video bagaimana cara melatih ikan makan pelet. Jadi video ini beberapa kali diminta oleh teman-teman untuk cara melatih ikan hias air laut kita untuk bisa makan pelet. Nah, saya juga bingung kenapa teman-teman itu banyak yang agak kesusahan ikan hias laut. Ikan hias lautnya itu mau sulit untuk makan pelet gitu kan. Karena selama ini saya sih nggak pernah mengalami hal-hal demikian. Jadi semua ikan hias laut yang saya pelihara di akuarium saya itu semua mau makan pelet gitu. Nah, mungkin di sini saya akan kasih tips-tipsnya ya, bagaimana cara agar ikan kesayangan kita mau makan pelet. Nah, sebenarnya ikan itu dia mau makan apa saja ya, karena pada dasarnya di lautan sana dia juga makan apa saja, apapun yang diberi, apapun yang ada di lautan gitu. Dan ini juga pernah saya lakukan eksperimen. Jadi saya beberapa kali melakukan eksperimen agar ikan hias itu bisa makan selain pelet. Pernah makan labu siam, pernah makan jeruk, toh akhirnya makan makanan itu dimakan. Artinya bahwa jika ikan dalam kondisi keadaan sehat, dia akan mau apa saja gitu kan. Nah, ikan lebih baik makan pelet karena ada beberapa faktor ya. Pertama, mungkin di pelet itu kan sudah banyak ya zat-zat yang diperlukan ikan, mulai dari protein, lalu vitamin, lalu juga unsur-unsur lainnya gitu kan. Dan kebanyakan bahan makanan pelet itu juga diambil dari ikan-ikan juga gitu loh. Nah, jadi itu lebih terjamin untuk kebutuhan nutrisi ikan gitu. Selain itu juga beli makanan pelet ini kan cukup murah ya. Dan untuk mungkin sekarang yang termahal sekalipun tuh yang satu ini ya, yang satu botol besar itu paling banter paling mahal itu 200-300 ribuan lah. Dan itu bisa kita pakai dalam jangka waktu berbulan-bulan jika ikannya itu mungkin hanya sekitar ya 10 atau 15 di dalam tank kita. Jadi lebih murah lah gitu ketimbang kalau kita kasih makan ikan tuh berupa udang rebon hidup yang itu lumayan mahal ya. Satu plastik itu harganya misalnya 5.000, murah sih, tapi kan itu hanya kita pakai sekali gitu kan, dan nggak mungkin kita nggak pakai beberapa kali gitu kan. Biasanya ketika beli 5.000 ya langsung ditaruh, karena udang rebon ini tuh tidak bisa bertahan hidup terlalu lama di selain di alamnya, paling hanya 2 hari atau seharian gitu. Kita ambil sisanya taruh di wadah gitu tuh, paling umurnya cuma sehari doang. Nah, makanya jadi lebih efisien gitu kan, jadi lebih murah gitu kan. Nah, kalau pelet juga itu makanan lebih efisien, efektif, bisa kita simpan berlama-lama. Tapi problemnya tidak semua ikan hias laut itu mau makan pelet. Makanya penting teman-teman perhatikan cara melatih ikan hias laut kita makan pelet. Yang pertama, penting banget buat teman-teman, sebelum membeli ikan, kita harus pastikan dulu ikan tersebut mau makan pelet. Biasa kan kalau udah ke toko ikan kemana gitu kan, itu kasih aja pelet minta ke tukang ikannya atau penjual ikannya itu tolong kasihkan makan ikan tersebut gitu. Dan kita bisa lihat itu ikan-ikan mana yang mau makan pelet dan enggak gitu. Kadang-kadang ada juga ikan yang dia ketika ada ditaruh pelet gitu, dia akan panik, berenang-renang seakan-akan dia makan, tapi sebenarnya dia nggak makan, dia hanya bermain-main saja. Berarti dia tidak mau makan pelet itu, dan ketahuan dari situ. Nah, pilihlah ikan yang sudah
mau makan pelet saat pertama ditaruh. Namun tidak sebuah ikan yang sudah misalnya kita beli nih, kita beli terus tetapi pas sampai di tank kita taruh, dia ternyata tidak memakan pelet. Itu sering banget terjadi, wajar karena dia ada perubahan ekosistem ya, dari akuarium di penjual ikan sama tank tempat kita, dan juga perubahan lingkungan juga, dan juga parameter airnya mungkin yang berbeda juga gitu kan. Nah, itu wajar gitu kan. Nah, bagaimana kalau sebenarnya ikan ini yang kita pengen pelihara adalah ikan yang memang kita inginkan, tapi pada saat kita taruh itu dia tidak mau makan pelet gitu kan. Ya pilihannya dua, kita mau tetap ambil ikan itu karena kita seneng. Yang kedua ya udah biarkan aja. Nah, kalaupun kita seneng ambil ikan itu, ya berarti kita harus melakukan cara-cara agar dia mau makan pelet gitu kan. Gitu. Nah, itu cara pertama ya. Jadi melihat bagaimana si ikan itu pada saat kita beli. Cuma ini kan memang agak susah nih kalau yang teman-teman belinya secara online, karena nggak mungkin kita tahu bagaimana cara dia memakan pelet atau enggak gitu loh. Gitu. Nah, tips yang kedua adalah perhatikan suhu air ya. Jadi kadang suhu air ini juga mempengaruhi si ikan mau untuk makan pelet gitu. Dan suhu air yang baik sebenarnya kalau untuk akuarium air laut itu antara 26 sampai 29 derajat. Itu suhu air yang dipastikan ikan tersebut mau makan pelet. Kalau di bawah 25 itu kayaknya agak susah deh gitu kan, dan agak berat gitu. Tapi banyak juga yang suhu di bawah 25 itu juga ikan mau makan pelet gitu. Dan ini problem sebenarnya buat yang teman-teman punya reef tank ya di akuariumnya. Maksudnya punya ada koralnya gitu di akuariumnya, karena ketika suhunya dingin ikan ini cenderung lebih tidak mau makan pelet gitu. Nah, tapi di koral ini sebenarnya dia bisa hidup dengan bagus sebenarnya di antara suhu 25 sampai 27, dan ini suhu yang cocok juga buat ikan untuk makan pelet ya. Jadi pengaruh tuh suhu ikan gitu kan. Terus faktor yang kedua yang mengaruhi ikan mau makan pelet itu adalah parameter air. Dari mulai spesifik gravitinya, lalu juga kadar amonia dalam tank, lalu juga kalau yang koral sih kadar fosfat atau nitratnya ya gitu. Itu pengaruh, tapi lumayan dikit ya. Tapi yang lebih penting adalah parameter air di dalam tanknya itu. Nah, untuk spesifik gravitinya tuh di 1024 sampai 1027. Itu yang memang cocok untuk ikan ya gitu. Untuk dia mau makan pelet. Sebenarnya kalau di 1028-29 juga nggak masalah. Cuma kalau kita melihara terumbu karang itu agak problem tuh. Biasanya spesifik gravitinya itu berpengaruh pada pertumbuhan terumbu karangnya. Nah, itu harus diperhatikan. Terus kadar amonianya juga diperhatikan, karena parameter air yang baik ini juga sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan dari si ikan. Karena kesehatan si ikan ini sangat penting, karena kalau dia udah sakit atau tidak nyaman atau mulai stres karena parameternya yang kurang bagus, itu mempengaruhi dia dalam nafsu makannya. Terus yang faktor yang ketiga yang diperhatikan adalah swingnya ya, swing atau perubahan parameter air itu jangan terlalu tinggi ya, atau terlalu besar gitu. Misalnya parameter air dari spesifik gravitinya tadi yang saya sebutkan, dari 1024 tiba-tiba langsung naik ke 1028 gitu.
paling nggak swingnya tuh hanya kedua gitu, maksudnya dua poin gitu kan. Begitu juga suhunya, dari suhu 24 tiba-tiba naik ke 28 gitu kan. Nah itu yang perubahan-perubahan yang sangat drastis itu tidak perlu dilakukan ya. Nah kebanyakan kan orang menyangka bahwa agar ikan hias itu mau makan pelet, makanya dikasihkan kayak pemanas tuh atau pakai lampu UV. Sebenarnya untuk ikan hias air laut ini tidak memerlukan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya lampu-lampu kayak UV itu tidak terlalu berguna untuk ikan hias air laut. Ini menurut saya ya. Nggak tahu yang lainnya, terserah aja gitu kan. Tapi emang saya udah kejadian cukup lama kan, jadi tidak perlu heater segala atau pemanas lah gitu kan. Lalu tips lainnya adalah kita puasakan dulu ikan tersebut. Jangan takut, kita puasakan aja seminggu atau 2 minggu. Ikan tersebut tidak usah dikasih makan apapun. Jangan khawatir, ikan itu akan bisa bertahan hidup sampai lebih sebulan ya. Sebulan bahkan 2 bulan tuh akan terus hidup tanpa diberi makan gitu. Nah ketika dipuasakan itu setelah seminggu kita latih lagi dia makan pelet lagi tuh, mulai kasih dikit-dikit gitu. Dia mau apa enggak gitu kan. Nah kalau ternyata dia mau ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau dia ternyata tidak mau, wah ini mungkin dia masih belum mau makan pelet. Ya kita harus puasakan lagi. Tenang, jangka waktu sampai sebulan ikan tersebut tidak kita kasih makan, karena ketika kena white spot juga ikan saya waktu itu saya puasakan sampai sebulan lebih tidak kasih makan untuk menghindari agar si ikannya bisa sembuh ya atas white spot. Karena kan white spot itu semacam parasit yang hidup dari inangnya, dan inang mendapat makanan aja dari inangnya. Kalau inangnya nggak dapat makanan kan si white spotnya juga nggak bakal, parasitnya nggak bakal bisa hidup. Makanya itu pernah saya diamkan sampai sebulan kalau nggak salah itu, dan alhamdulillah aman ya, nggak pernah, ya nggak mati kelaparan juga gitu. Oke, tips selain puasa adalah kita coba latih ikan dengan mencampur dengan makanan lainnya gitu kan. Gitu. Misalnya ikan ini nih suka dengan udang rebon, baik rebon hidup apapun rebon mati, pasti kalau udang rebon pasti ikan tuh suka banget lah gitu kan. Ya udah dilatih, dicampur, dikasihkan barengan dengan udang rebon tersebut, karena kan pasti nanti dia akan dimakan tuh intinya. Tapi kadang-kadang cara ini juga kurang efektif karena ikan tuh tahu nih mana yang mau dimakan. Kalau udah selain udang rebon dia pasti akan ketika peletnya dimakan terus habis itu dilepeh lagi gitu kan. Nah kalau sudah kondisi kayak gini memang berarti ikan tersebut itu merasa kurang cocok dengan si peletnya. Nah ini harus kita ganti. Misalnya kurang cocok dengan peletnya, misalnya mungkin mulutnya terlalu kecil namun peletnya besar-besar gitu. Nah itu yang juga faktor mempengaruhi. Terus yang kedua misalnya rasanya itu memang kurang enak ya menurut ikan ya gitu kan. Karena banyak ikan juga nih kadang-kadang piki-piki nih untuk makan pelet nih. Kayak misalnya jenis kayak angel itu paling susah makan pelet lah. Lalu jenis kayak ya tuh semua hampir angel, apalagi angel B kan susah banget makan pelet beneran deh. Lalu sejenis tang-tang juga agak susah makan pelet juga, beberapa ada yang ini ya atau jenis botana juga itu juga agak susah makan pelet gitu kan. Namun beberapa jenis ikan yang suka makan pelet tuh kayak damselfish, wrase, lalu juga anemone fish itu paling suka makan pelet, jadi nggak terlalu sulit. Jadi kebanyakan suka makan pelet itu ya dari jenis-jenis ikan seperti angel lah, jenis angel lah gitu, sama botana itu, apalagi botana biru tuh agak susah makan peletnya. Tips lainnya lagi adalah melihat komposisi ya atau ingredient ya atau isi dari pelet tersebut. Nah menurut saya sih pelet yang baik adalah si pelet itu harus mengandung
garlic ya, karena garlic ini juga membuat si ikan untuk bisa nafsu makan. Jadi dan wangi-wanginya itu lebih dia membantu dia untuk menambah nafsu makannya, sehingga dia akan mau makan pelet. Jadi penting bahwa tiap pelet yang kita beli itu paling tidak ada garlicnya, mengandung garlic lah, atau bawang putih gitu kan. Nah ini penting buat si nafsu makan ikan. Ini tips lainnya lagi ya buat teman-teman. Cara lainnya agar ikan mau makan pelet, yaitu dengan ini ya, mendampingkan ikan kita dengan ikan yang sudah mau makan pelet. Misalnya kan kita ini seneng banget nih ikan angel ya, tapi ternyata di tank kita tuh agak susah nih angel untuk makan pelet. Jadi dikasih pendampingan dengan ikan yang suka makan pelet. Misalnya yang tadi saya bilang, jenis damselfish tuh paling hobi makan pelet. Jadi ketika ngasih makan si angelnya itu paling nggak sudah ada ikan damselfish yang dia juga ikut makan tuh. Nah biasanya kalau si ikan lainnya ikut makan, dia akan ikut terpacu juga buat makan. Ya paling tidak dia notice lah bahwa ada makanan pelet di akuarium gitu. Nah ini yang penting buat ya, paling kalau misalnya itu kita coba 2 atau 3 ikan damselfish taruh di tank gitu kan. Cuma problemnya kalau udah taruh ikan di tank, kita akan sulit mengambilnya lagi. Nanti kalau memang kita nggak pengen ada ikan ini nih gitu kan. Itu PR-nya sih gitu. Tapi emang cara ini kadang-kadang juga tidak ini ya, tidak berhasil ya untuk melatihkan makan pelet, karena biasanya ya cuma sekedar ini aja. Dan kalau dia emang nggak mau gitu kan, itu agak susah gitu kan. Nah biasanya juga memang ada ikan udah pakai cara apapun itu dia nggak mau makan pelet, berarti ikan ini kondisinya udah stres. Artinya memang dia stresnya bisa banyak karena perubahan lingkungan yang berbeda dari laut sana, lalu ke tempat penampungan, lalu pindah juga lagi ke ke tujuan ikan, lalu di tank kita. Nah itu kan perubahan parameter air kan cukup tinggi ya gitu kan. Makanya penting banget kita untuk melakukan aklimasi terhadap ikan yang baru kita taruh gitu kan, karena penyesuaian suhunya itu penting gitu kan. Nah kadang juga ikan tuh nggak mau makan pelet tuh karena memang pencernaannya kurang bagus ya. Pencernaan kurang bagus tuh ada beberapa faktor, karena mungkin pada saat pengambilan ikannya tersebut memang menggunakan cara-cara yang kurang baik, misalnya dengan pakai potas atau apa gitu kan. Karena jujur aja tidak semua nelayan pencari ikan itu menggunakan cara-cara yang safe atau aman buat ikan ya. Karena kan banyak beberapa ini dulu sih gitu kan, banyak yang memakai potas untuk menangkap ikan hiasnya, sehingga dipastikan ikan tersebut akan rusak pencernaannya akibat potas tersebut. Karena kan potas itu kan panas ya, jadi mungkin pencernaannya jadi rusak sehingga tidak mau makan. Ya kalau udah kayak gitu bentar lagi juga akan mati ikannya ya. Tapi kebanyakan juga sekarang nelayan udah sadar, mereka juga mengambilnya dengan cara-cara yang bagus lah, dengan jaring. Seperti yang lihat video saya sebelumnya itu di daerah Sukabumi Selatan, nelayan itu mengambil ikannya tuh dengan cara-cara yang memang bagus lah gitu kan, sehingga kualitas ikannya terjaga gitu. Nah kalau cara-cara tersebut sudah dilakukan tapi teman-teman juga merasa ikannya juga tidak bisa makan pelet juga sampai sekarang, ya udahlah biarin aja gitu kan, diikhlaskan aja. Mungkin memang ikan ini sudah tidak mungkin bisa diselamatkan, ya biarkan aja lah gitu. Nggak dikasih makan silakan gitu, kalau nggak kasih makan ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kalau itu biar aja, tapi ada kemukjizatan dia mau makan pelet gitu. Oke teman-teman, itu dulu tips saya agar ikan hias laut kita mau makan pelet, dan semoga informasi ini berguna buat teman-teman.
Dan buat teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, serta jangan lupa juga kasih komen, like, dan serta share jika video ini memang berguna buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.